Perkenalkan, nama saya Febi Syarif Al-Araf dengan NIM belakang 0087 kelas Oceanografi C BJK Michel. Kali ini saya akan buat video pengerjaan praktikum pemodelan oceanografi modul 5, yaitu persamaan hidrodinamika satu dimensi. Untuk tugas praktikumnya sendiri adalah buat simulasi dan analisis hasil dari beberapa skenario di bawah ini dengan menggunakan persamaan hidrodinamika satu dimensi. Yang pertama ada tugasnya, yang ini ada 8 skenario untuk persamaan hidrodinamika satu dimensi sederhana. Kemudian selanjutnya ada 5 skenario tambahan dengan persamaan hidrodinamika satu dimensi dengan memperhatikan pengaruh stres angin dan gaya gesek dasar. Itu ada 2 cara, yaitu cara 1 yaitu ini dan cara 2 ini. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Kita buat file baru, misal namain bebas aja deh, main.m. Seperti biasa, clear all CLC close all. Kemudian akan saya isi identitas saya. Untuk tugas praktikumnya diminta grafik kecepatan terhadap waktu. Ini saya kerjain yang 8 skenario awal dulu ya, yaitu persamaan hidrodinamika satu dimensi sederhana. Dan di sini diminta ada grafik kecepatan terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap ruang, grafik grafik elevasi terhadap waktu, dan grafik elevasi terhadap ruang. Kemudian ini ada grafik pengaruh stres angin dan gesek dasar. Cara 1 ada 5 dan cara 2 ada 5, berarti totalnya ada 42. Nah, untuk saat ini kita akan mengerjakan yang 8x4 grafik dulu, yaitu ada 32. Kira-kira nanti grafiknya seperti ini. bentar tadi mana? Berarti kan tadi ada 4 grafik, yaitu kecepatan terhadap ruang, kecepatan terhadap waktu, terus elevasi terhadap ruang, dan elevasi terhadap waktu. Nah, untuk memudahkan, karena tadi total ada 32 grafik, kita akan membuat program nanti membuat folder sendiri yang berisi grafik tersebut sesuai dengan kategori-kategorinya, lalu akan menyebar secara otomatis. Oleh karena itu kita akan membuat folder kita inisialisasi variabel dulu bernama folder misal kecepatan tuh O terhadap waktu. Terus kita isi grafik kecepatan. Bentar, kita kasih underscore dulu. Terhadap waktu. Lalu ada folder kecepatan terhadap ruang. Bentar, ini kita copy aja. Kemudian folder elevasi itu apa ya? Elevasi itu Z. Kayaknya untuk sekarang kita isi Z aja. Demi Tuhan.
elevasi. Kemudian selanjutnya kita buat folder Z ruang, kita ganti elevasi. Kemudian kita akan mengecek apakah foldernya sudah ada atau belum. If folder tidak ada, not exist, folder waktu. Ini kok muncul sendiri gitu ya. Kemudian perlu itu nggak ya? Kayaknya nggak perlu sih. Make dir atau make directory. Jika foldernya tidak ada, maka akan membuat folder baru dengan nama sesuai variabel ini. Bentar, kita kasih ini dulu, n 4 kali. Ruang, lalu ini folder Z, tapi ini ganti ruang. Oke. Sudah. Setelah itu kita inisialisasi variabel gravitasinya, yaitu 9,81. Setelah itu kita akan kita lihat dulu ya. Oke, kita akan menginisialisasi variabel skenario. Contohnya adalah L, delta X, LS, delta T, A, T, dan H dari ke-8 skenarionya. Ini ada 6.000, 8.000, bla bla bla. Skenario 1 dot nama, bentar. Karena nim saya ganjil, yaitu belakangnya lab 7, maka saya akan mengikuti ketentuan dari tabel ini, yaitu nim ganjil, yaitu bentar, wait, nama skenario 1, kemudian 1 L sama dengan berapa itu, 6.000. Kemudian sebentar deh, itu notif. Kemudian setelah L ada delta X, tulis dx aja, sama dengan nim ganjil 30. Kemudian LS sama dengan berapa itu, 2250. Kemudian untuk A nya yaitu berisi 3 digit nim terakhir, yaitu EGZ dikalikan 1, kemudian EGZ nya dirubah posisinya menjadi ZYX karena 3 digit terakhir dari nim saya adalah 087, maka
itu kali apa koma ya, koma z x y z 780. Kemudian ada t nya ada 450. Kemudian ada h yang bernilai 3. Oke, berarti ada sekitar 7 skenario lagi karena totalnya ada 8. Tadi karena mungkin kepanjangan jadi aku langsung skip aja menjadi ini total ada 8 skenario. Panjang juga ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan memulai perhitungan dari tiap-tiap skenario, yaitu loop utama akan membuat script atau kode untuk loop utama untuk menjalankan seluruh skenario mulai dari skenario pertama. Kita seperti biasa for s sama dengan 1 sampai length skenario. Nah, ini kita berisi s dot l, kita copy ini aja dah. Sini aja cukup sih. Namun berusaha. Jadi nanti gini. Nah, ini caranya nanti gini aja. L sama dengan, kemudian dx sama dengan ls sama dengan dt sama dengan, kemudian a sama dengan t sama dengan h sama dengan, kemudian kita tambahin biar cepet aja sih ini. Kalau mau nulis manual ya terserah. Kemudian kita inisialisasi variabel x yang berisi bentar tideng mana auto ini lalu kita persiapkan inisialisasi variabel z yang berisi matriks kosong, matriks zeros maksudnya, dengan nx baris dan nt kolom. Sama U adalah matriks baris dengan nilai 0 semua dengan sebanyak nx baris dan nt kolom. Ini X itu untuk apa, yaitu membentuk grid ruang dari posisi 0 sampai L. L nya nanti tergantung nilai ininya berapa. Tadi kan ada 6000, berarti membentuk grid dari 0 sampai 6000 dengan lompatan nilai yaitu dx. Dx nya nanti tergantung ini berapa. Ini kan misal 30, berarti kan nanti gridnya nanti berarti kan 0, 30,
60 dan begitu seterusnya sampai 6000. Lalu ya NX ini adalah panjang dari X, yaitu ininya X nya tadi berapa, 6000 bagi 30, berarti kan ada sekitar 200 ini sekitar, bentar kalkulator, 6000 bagi 30 ya sekitar 200-an, tapi tergantung isi ininya sih ini. Kalau tapi ini rata-rata sama semua itu 6000 bagi ini ada 15 deng, tergantung sih, tergantung. Berarti kalau DX nya 15 berarti nanti tuh NX nya ada 400 dengan catatan X nya 6000, DX nya 15, berarti NX nya nilainya adalah 400. Kalau apa ini namanya, L nya L sih, sorry L nya ada 6000 terus DX nya 30, maka panjangnya ada 200 panjang NX. Kira-kira logikanya seperti itu sih. Lalu kita isi variabel gelombang lam itu lambda ya, sigma T. Jadi variabel CS itu adalah kecepatan kecepatan gelombang di perairan dangkal, yaitu akar dari G kali H. G adalah percepatan gravitasi yaitu 9,81 dan H adalah kedalaman perairan, yang dimana kedalamannya ini tergantung skenario berapa. Misal skenario 7 adalah kedalamannya berarti 3 meter, sedangkan skenario 8 adalah kedalamannya itu 10 meter. Lalu variabel lam ini adalah panjang gelombang. Rumusnya dulu CS, yaitu cepat rambat gelombang di perairan dangkal, dikalikan dengan T, yaitu periode gelombang. Kemudian K nya adalah bilangan gelombang, rumusnya itu ini 2 kali pi per alam tadi apa sih ya, pokoknya ini sih panjang gelombang. Kemudian ya sigmanya adalah frekuensi sudut gelombang, itu rumusnya 2 kali pi per T, yaitu periode gelombang. Kemudian CFL ini tuh digunakan untuk mengetahui atau mengukur apakah nilai numeriknya nanti itu stabil atau tidak, seperti itu. Kemudian ini baru mulai perhitungan atau diskretisasinya, metode FTCS, yaitu for J sama dengan 1 sampai NX. Bener gini gak ya, kayaknya sih. Kemudian U A per H kali CS dikalikan dengan cos dari K kali tambah
0,5 kali dx. Jadi ini tuh ini adalah PPT dari asisten praktikumnya. Jadi bisa dilihat ini aku nggak tahu namanya apa, tapi kan karena mirip Z jadi aku tulis di sini Z aja. Jadi kan ini adalah A kali cos kali K kali X min sigma T gitu kan. Kemudian yang ini ada ini, ya begitulah. Kemudian nah ini baru mulai skema numeriknya ya dengan metode FTCS. Itu aduh. Oh wait. Nah, J sama dengan 1. Wait. Ini G-nya kecil harusnya ya. Ini step yang ini tuh untuk update Z untuk J sama dengan 2 menggunakan U yang baru gitu. Aku pun juga ntar kepala aku agak pusing. Lah ngeblur. Ini T bar dx.
kemudian kita end di sini, kemudian ada syarat batas. Oh wait, di sini ada satu lagi sih harusnya, yaitu UNX, N+1 ini harusnya udah. Jadi intinya tuh yang ini tuh persamaan momentum sederhana. Kemudian yang ini adalah persamaan kontinuitas satu dimensi sederhana. Itu tuh ada di nah ini ada kan persamaan hidrodinamika sederhana, itu terbuat dari yang ini adalah persamaan momentum, kemudian inilah persamaan kontinuitas. Oke. Selanjutnya ini adalah menulis itu pemilihan indeks snapshot untuk grafik ruang dan waktu. Jadi kan begini untuk menentukan titik-titik yang akan diambil untuk membuat grafik tuan. Karena data dari Z, yang ini Z dan O itu berbentuk matriks ruang dan waktu, maka grafik dapat dibuat dengan dua cara, itu mengambil beberapa waktu untuk melihat variasi terhadap ruang, kemudian mengambil beberapa lokasi yaitu ruang terhadap waktu gitu. Intinya tuh kayak gini. Aku tadi agak manggar nulis karena panjang, jadi langsung gue skip aja tadi videonya, aku pause. Selanjutnya tuh sebentar. Nah, karena kan tadi snapshotnya udah dipilih, untuk kemudian kita akan bagian ini itu memplotting grafik elevasi terhadap ruang. Karena kan tadi di sini kan udah dipilih kan, ini DX ruang, DX waktu gitu kan. Berarti di sini kan gambarnya tuh untuk setiap dari DX waktu maka akan diplotting itu dengan X, kemudian apa namanya sih, wait. Nah, ini mengambil beberapa kolom dari matriks Z, yaitu apa sih ini ya? Oh ya, jadi kan ini kan mengambil apa sih namanya, ini kan berarti mengambil setiap titik dari X yaitu ruang, kemudian akan diplotting dengan yang mana tadi? Oh sorry salah gambar. Jadi kan ini menggambar setiap ruang, mengambil
nilai dari matriks X yaitu matriks ruang. Kemudian karena Z-nya bentuknya seperti ini, maka ini adalah mengambil semua nilai dari titik tersebut dengan setiap waktu gitu. Jadi satu titik untuk waktu yang berbeda-beda. Kemudian yang ini pun sampai sini, ini adalah elevasi terhadap waktu. Kemudian ini ada kecepatan versus ruang dan kecepatan versus waktu. Jadi karena biar videonya nggak kelamaan, jadi langsung ku skip aja tadi penulisannya. Jadi intinya itu seperti itu. Kemudian kita akan coba run. Belum di save ya, main tadi udah sih main. Bentar, 135 ini ada double ya. Ini tuh harusnya plus atau minus. Ini nggak perlu kedobelan. Coba kita run ulang. Ada typo di baris 97 length. Harusnya ini sih. Udah belum ya? Ini belum selesai sih. Tapi coba kita lihat apakah di tes PMOS. Nah, ini sudah mulai muncul, yaitu elevasi versus ruang skenario 1, elevasi versus ruang skenario 2, skenario 3, skenario 4, skenario 5, skenario 6, skenario 7, skenario 8, dan seterusnya. Tapi kok cuma 3? Wait, kecepatan elevasi terhadap ruang belum ada. Elevasi terhadap ruang mana sih? Elevasi versus ruang. Folder Z ruang, kayaknya ada yang salah di sini. Folder Z ruang, penamaannya ada yang error. Ruang harusnya berarti ini. Coba kita hapus dulu, kemudian kita run ulang. Belum selesai sih ini, harusnya bentar lagi. Nah, udah selesai. Coba kita cek. Nah, ini udah ada grafik kecepatan terhadap waktu. Agak berantakan gini ya, tapi oke nanti. Nah, ini yang agak rapi. Nah, ini udah mirip dengan grafik yang udah dicontohkan oleh asisten, yaitu yang ini kan. Oke, mungkin pengerjaannya sampai segini dulu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Selamat malam.